Alhamdulillah, kita akan melanjut kajian kita dalam kitab yang menjadi maraji, rujukan setiap kegiatan sumber suling az-zikra, yaitu kitab Nasr al-Ibad Al-Isti'dad fi Yaumil Ma'ad, yang ditulis dalam syarahnya oleh Syekh Muhammad Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Matan ditulis oleh Syekh Abdul Ahmad Ibn Hajar Asqalani. Kita hantarkan dengan surat Fatihah. Semoga untuk kedua penulis kitab ini menjadikan jariah kebaikan, menembus alam barzah, terangkat kemuliaannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita yang mengajinya, mengkajinya, Allah hujani kita dengan rahmat, ridha dan barakahnya. Ala hadiniyah al-fatih bil qabul. Pertama bikulli su'lin ma'mur as-salat insyan Allah irana batina dafa'atan likulli syar jadibatan likulli khair lana wa liwalidina wa liawladina wa li jama'atina fi hadzal masjid. Syai'u lillah wa la'um al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa fi 'ulumi fid dharain. Berkatalah penulis kitab ini, kita lanjut makalah yang ke-18 dari kutipan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum kita selesaikan pada pertemuan sebelumnya. Wa fi tafriqihi ay al-mani bi ijra'ihi ala sabilil khair khamsata asya' minas sifatil mahmudah. Juga ya, sungguh ada 5 perkara yang positif, yang baik ya, pada posisi di mana kita tidak terlalu ngoyo mengejar harta ya. Bahkan kalimatnya fitafriqihi, terpisah dengan harta, tidak fokus dengan melulu ansih dunia. Apa yang pertama? Rohatan nafsi min talabihi, ay rohatan nafsi al-badan min ta'bi talabihi, teristirahatkannya jiwa dan fisik ya, dari lelahnya mencari harta ya. Jelas ya, kalau ngoyo berangkat pagi gelap-gelap, pulang gelap-gelap, lelah fisik, lelah jiwa, lelah ruhiyah. Maka Nabi sampai mengingatkan itu. Ini yang akan didapatkan kita kalau kita bisa mengelola dunia kita. Tidak selalu hanya untuk dunia, tidak hanya selalu untuk harta. Kita akan berada di posisi jiwa dan fisik kita tenang ya. Roha, rehat itu bahasa Arab, reha, roha kalimatnya. Yang kedua, wal faradhu li dzikrillahi ta'ala, ay at-tabattul ila dzikrillahi ta'ala wal inqita min hifdhihi ya. Yang kedua, punya waktu yang sangat luang, cukup bahkan lebih ya, dalam hal dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia bisa fokus dengan akhirat. Orang yang hanya hari-harinya berpikir untuk dunia, suka tidak suka, ada sesi termin waktu dalam perjalanan harian dia kehilangan sebuah kenikmatan yang hakiki. Nikmat ada pada posisi ketika dia tengadah tangan, dia mengalirkan budiran air matanya, dia melepaskan apa yang menjadi gejolak hatinya pada sosok, pada zat yang paling hak untuk ditambatkan, Allah Azza wa Jalla. Semua kita bisa menemukan jawaban. Kenapa kita merasa terasing? Kenapa kita merasa tidak bisa nikmat? Kita jalan tapi kita nggak ajak. Kita jalan tapi kita tidak napak. Walhasil kita tidak bisa menikmati. Karena kita tidak ada ruang dan tidak ada waktu yang cukup untuk Allah Azza wa Jalla dalam kita mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal amnu ay adamul khaufi
min salibihi wa sariqihi. Yang ketiga, ada perasaan nyaman, ya. Ada khuf atau hilangnya kekhawatiran, ya. Dari apa? Min salibihi wa sariqihi. Tiba-tiba datang secara masif, bahkan kolosal dan sadis, ya. Ini terjemahan di bahasa kitanya perampok, dari perampokan yang ngambil secara paksa bil juhar, ya. Dan wasariqihi, dan sembunyi-sembunyi ada yang ngambil, pencurian. Jadi dia merasa tenang, tidak terpikirkan hartanya akan diambil secara ya paksa dengan rampok itu, atau dengan diam-diam rumahnya disatroni maling. Karena Allah tidak akan membiarkan, ya, keagungan kebesarannya kecuali dibentangkan untuk kita ambil ilmu dan hikmahnya, ya. Sampai seharusnya dia masang alarm, kemudian CCTV yang amat luar biasa, karena ketakutan akan hilang, ya. Dan kalau kemudian dibaca bahwa kok seringnya, ya, bagus tuh yang di-share kemarin persis oleh guru kita, ya, Kiai Saifullah, yang alhamdulillah istri beliau sudah mengikhlaskan, amin. Keadaan kita dengan guru kita, karena doa dari jamaah kan waktu subuh kan sangat mustajab, ya. Aminkan aja dulu, ya. Beliau sampaikan bahwa 7 alasan kenapa ujian cobaan itu datang bertubi-tubi adalah hak, ya. Kalau kemudian apalagi kalau seandainya kita terlalu asik dengan dunia, kita akan didatangkan dengan bala ujian yang sangat dahsyat. Kok nggak berhenti? Baru kasus dengan maaf keluarga, istri misalkan, dengan anak, datang dari tetangga, datang dari teman, datang dari tempat pengajian. Kok nggak berhentinya datang ujian itu datang. Di luar bahwa Allah punya rencana untuk mengembalikan ini, hamba jangan terlalu asik dengan dunianya. Karena Allah menginginkan kita tuh merintih lama, ya. Ya. Kan disebutkan, ya, ibtalahu innallaha yuhibbu 'abdan ibtala. Allah kalau sudah cinta, jatuh cinta dengan seorang hamba, dia akan pasti mendapati ujian. Ketika diuji, dia akan memekik, dia akan merintih. Dan itu adalah momen di mana Allah sangat ingin didekati oleh hamba-Nya. Nah, kalau kita tidak ingin, ya, menghadang badai, sudah taat saja sama Allah, ya. Hari-hari kita manage dengan sangat baik. Jangan habiskan waktu hanya untuk dunia dan dunia. Dunia akan kita lepas. Dunia suka tidak suka, kita nggak ngelepas pun akan terlepas, ya. Yang ketiga, yang keempat. Mana lagi tadi? Wal amdudah. Waqtisabal ismil karim li nafsihi, ya. Ada label, ya, penyematan nama kepada orang yang tidak asik dengan dunia, ya, tidak asik dengan harta. Apa? Al-Karim. Orangnya baik, loman, dermawan, ya. Karena sudah berpisah dengan hartanya. Beda kalau dia asik dengan harta. Sementara ada tuntutan lingkungan, tuntutan secara automatically, ya. Kalau dia nggak mengeluarkan, bakhil dia, bedit dia, udah, ya, dia asosial, tidak sosial segala macam. Akhirnya julukan kikir, si bakhil, si medit, si kucrit segala macam itu akan lengket kepada dia. Tapi kalau kita yang namanya seperti ini, ada pengajian kita datang, ada acara kita datang, membersamai keguyuban umat, ya, akan yang datang kepada kita label-label kebaikan, ya. Orangnya baik, orangnya loman, al-karim, sebutannya al-karim, ya. Nabi menyebutkan al-karim karena kalimat al-karim itulah hal yang paling sangat mulia, ya. Baduy saja ketika dia tawaf, ya, ngelilingi Ka'bah, kalimat yang paling ringan untuk disebut dan merefleksi bahasa hati, ya karim, ya karim, ya karim. Dah hafal kalimat yang lain. Tawaf dari mulai putaran pertama sampai putaran ke-7 yang dibaca dari ya karim, ya karim. Padahal ada titik-titik di mana ketika kita antara rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya, tapi dia bacanya ya karim. Dari Hajar Aswad ke ngelewatin Maqam Ibrahim ada bacaan yang lain. Ini ya karim, ya karim. Sampai Nabi akhirnya ikut terlibat di dalamnya, di belakang dia ngikutin. Ya karim. Nabi ikutin ya karim, ya karim. Jengah juga ini si Badi. Terus lapor sama Nabi dah, ngikutin mulus itu katanya.
Ketika akhirnya sudah rapih, mau nyari Nabi ya. Ini ada di belakang saya, ngikutin saya dengan kayaknya nyinyir saya gitu. Ngikutin kalimatnya ya Karim ya Karim ya. Nabi senyum. Yang mau Anda laporkan atau adalah pihak yang Anda ingin laporkan. Saya adalah Nabi Muhammad SAW. Oh, kaget si Baduy ini. Rasul saja senyum melihat si Baduy yang memang tingkat pendidikan jauh beda dengan ibunya yang ada di pusat kota Madinah. Baduy kan terjauh, terasing. Membiarkan ketika hanya bisa mengucapkan kata Karim. Karena kalimat ya Karim adalah kalimat yang merefleksi dan merangkum kata-kata untuk melepaskan gunah hatinya seorang itu. Ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Ya, Karim. Ya masuilal mutahharun. Al-Qur'anul Karim. Ya. Terakhir. Wa musahabatas salihin firaqihi. Akhirnya dia punya persahabatan dengan orang-orang yang saleh. Tek. Dung. Suka tidak suka kita yang menganggarkan dan memanage waktu, paling tidak buat teman-teman suling, sepekan sekali ngewajibin diri hadir di giat subar dan suling. Karena ikatan hati tidak bisa dibohongin. Ada luapan kenikmatan, ada luapan kebahagiaan. Kalau bukan karena cinta karena Allah, kalau bukan karena cinta kepada Rasulullah SAW, Pak Haji Herman nggak mungkin beliau mengajak kawan-kawannya, sahabat-sahabat lingkungannya. Padahal di masjid beliau juga ada, Pak Haji. Lingkungan beliau ada banyak banget masjid yang beliau harus juga makmurkan. Tapi kenapa mewajibkan diri seakan-akan untuk sepekan sekali ingin bareng-bareng ngari riung? Karena ada kebahagiaan yang tidak bisa diungkap. Ya. Hati bicara, ada nikmat dalam kebersamaan itu. Musahabatus salihin, dan ketahuilah membersamai orang-orang salih adalah energi terpenting kita untuk merengkuh kemuliaan dunia dan akhirat kita. Bahkan kalau kita mencari di mana ya kebahagiaan itu ada, carilah pada orang-orang saleh yang mereka berkumpul membersamai giat-giat syiar dakwah. Insyaallah ini adalah bagian dari ikhtiar kita menghadirkan kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan, keberkahan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Mohon maaf lahir dan batin, kita akan kembali menyimak dengan hikmah, nasihat-nasihat hikmah dari guru-guru mulia kita. Kita mulai dari guru tercinta Kiai Syarifuddin Failaihi, falyatafaddal mashkur. Sallu ala nabi.